airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kami mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo mempersembahkan Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya, serta dalam eksistensinya yang serba terhubung antara lingkungan, antara interaksi dan interrelasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional, regional, maupun global. Suatu bangsa dalam menjalankan proses kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang diperhadapkan dalam suatu bangsa dalam menjalankan proses kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan timbal balik mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang diperhadapkan dalam kondisi sosial masyarakat, termasuk juga budaya dan tradisi, keadaan alam, wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemberdayaan rakyat menjalankan proses kehidupannya menentukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional yang bertujuan untuk menjaga kestabilan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri bangsa itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman, pendapat, hubungan, kepercayaan, dan sebagainya memerlukan suatu peran agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna mempererat keutuhan negaranya. Wawasan Nusantara memiliki 6 konsep dasar. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu, karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajak segenap bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didaya gunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, konsep kebangsaan mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu. Yang keempat, konsep negara kebangsaan menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Yang kelima, konsep negara kepulauan mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu negara kepulauan sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu, wilayah harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. 4 fungsi wawasan Nusantara dalam negara, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Tujuan
Nusantara terdiri dari dua. Pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional adalah dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah yang tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh Indonesia. Geopolitik. Sebelum saya menjelaskan tentang geopolitik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang arti luas dari geopolitik. Geo berarti bumi, politik berarti kesatuan masyarakat. Artinya, geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada geografi yang bersangkutan. Kemudian, geopolitik di Indonesia hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila yang mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan, keserasian dalam berbagai bidang kehidupan. Terakhir dari kelompok kami bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada ideologi bangsa Indonesia, dan wawasan Nusantara di Indonesia berdasarkan pada filsafat Pancasila, pembangunan nasional, kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, serta kesatuan luas wilayah. Maka dari itu, kita sebagai pemuda ataupun mahasiswa yang memiliki intelektual harus mengimplementasikan wawasan Nusantara sebaik mungkin untuk menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah persembahan dari kami Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo mengenai wawasan